Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat, dan bahagia untuk kita semua, mitra dan sahabat PIMTI Perempuan Indonesia. Selamat datang di podcast PIMTI Bertandang. Sebelumnya, perkenalkan kami dari PIMTI Perempuan Indonesia yang merupakan sebuah perkumpulan pejabat eselon 1 dari kementerian dan lembaga, khususnya perempuan ya, eselon 1 perempuan yang masih aktif maupun yang sudah purna. Kami mempunyai misi untuk memberikan informasi dan mengedukasi serta memberdayakan dan meningkatkan kepemimpinan perempuan khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dan pada kali ini kita berbahagia sekali bisa dapat bertandang ke Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia menjumpai salah seorang pejabat tinggi perempuan hebat, masih muda dari Kementerian Ekonomi Kreatif sebagai staf ahli menteri bidang kekayaan intelektual dan transformasi digital ya. Betul, Bu. Selamat siang Bu Agustini Rahayu atau Bu siapa nih anaknya dipanggil yang panggil Ayu aja, Bu. Bu Ayu ya. Baik, Bu Ayu. Sesuai dengan orangnya ya, Ayu. Baik, kali ini kita akan membahas tentang kekayaan intelektual dan transformasi digital. Jadi kita tahu bahwa ide kreatif itu memang merupakan suatu kekayaan atau harta karun yang luar biasa yang sebenarnya nggak tampak tapi luar biasa kalau kita dapat berdayakan secara ekonomi. Dan ide kreatif itu kita ciptakan yang kita ciptakan harus kita lindungi ya. Dan dalam perkembangan teknologi saat ini dengan digitalisasi ini mendorong kita, terutama ini yang sudah yang ini. Kita harus memaksakan dan harus mendorong untuk bisa memahami, untuk ikut bermain supaya tidak terperosok di dalam dunia digital. Nah, untuk itu kita undang nih Ibu Agustini Rahayu, staf ahli Menteri Bidang Kekayaan Intelektual dan Transformasi Digital dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Tapi Bu Ayu sebelumnya mungkin sebelum berbincang lebih jauh kita katanya kalau nggak kenal nggak saya. Ya. Gitu. Siap. Mungkin Bu Ayu bisa menjelaskan sedikit atau cerita lah bagaimana latar belakang pendidikan sampai terjerumus di sini. Siap. Dan karirnya juga kayaknya walaupun muda ini kayaknya cukup banyak nih lika-liku perjuangannya di Iya, Bu. Karir yang berkesan dan pengalaman yang berkesan. Pengalaman yang menarik mungkin juga ya. Keluarga bisa ya, juga baik. diberikan gambarkan. Monggo Bu Ayu, silakan. Terima kasih Bu Esti, terima kasih Bu Femi. Izin Bapak Ibu sekalian atau ibu-ibu semua ini Bu harusnya. Ibu-ibu seluruhnya ya. Ibu-ibu dong. Tapi mungkin pemirsanya ada bapak-bapak juga. Pemirsanya kan ada bapak-bapak. Ya, dan gitu ada Gen Z juga. Ya, dan teman-teman Gen Z. Ini sebenarnya di saat ini nih banyak Gen Z nih. Gitu ya. Jadi di kantor Bayu sendiri banyak Gen Z-nya ya. Iya, betul. Nah, jadi perkenalkan nama saya Agustini Rahayu. Saya biasa akrab dipanggil Ayu. Nah, saya hampir 2 tahun terakhir lah ya, ini baru 1 tahun 3 bulan itu bergabung di Kementerian Ekonomi Kreatif dan Badan Ekonomi Kreatif gitu. Sudah 2 jabatan eselon 1 yang saya emban. Wah, luar biasa. Dalam 1 tahun, kurang ya? dari 1,5 tahun. Dan ya lucunya saya kerja sudah 26 tahun. Wah. Ini jabatan ke-18. Wah. Jadi hampir setahun sekali. Gitu. Jadi ya ini tantangan gitu ya. Jadi sebelumnya saya sebelum ini ya tadi yang Deputi Kreativitas Media jabatannya, sekarang yang tadi Ibu sebutkan staf ahli bidang kekayaan intelektual dan transformasi digital. Itu challenging banget sih gitu. Role-nya ya, artinya perannya ini sangat challenging gitu. Jadi nanti kita mungkin bisa
bahas lebih lanjut lagi mengenai apa ini kekayaan intelektual dan transformasi digital, karena ini nggak bisa dipisah-pisah gitu ya. Jadi kekayaan intelektual ini adalah soul-nya atau jiwanya ekonomi kreatif. Nanti kita bicara lebih jauh. Nah, kalau soal karir itu tadi saya di 26 tahun bekerja sudah 18 jabatan. Jadi sebelum jadi eselon 1, saya eselon 2 itu 6 tahun itu 5 jabatan. Dalam 6 tahun 5 jabatan. Sangat ini sekali Iya, ya. sangat dinamis karena Sangat memang ekonomi kreatif dan dulu pariwisata gitu ya, itu adalah sektor yang sangat dinamis gitu. Jadi person to person interaction, terus kemudian sangat dinamis gitu industrinya. Demikian kalau perkenalan singkat iya. gitu ya. Jadi Bayu kan backgroundnya katanya insinyur nih. Oh iya. Apa insinyur TI atau apa? Jangan Enggak. teknik mesin atau teknik apa ini? Jadi saya direkrut oleh negara itu waktu itu sedang zero growth kebetulan. Sedang zero growth tapi direkrut 1 orang saja yang dicari. Saat itu untuk membangun Museum Gajah, Oh, Museum Nasional. iya. Museum Nasional di gedung barunya dan Garuda Wisnu Kencana. Oh, yang luar di Bali biasa. ya. Bali, betul. Jadi dicari arsitek Arsitek, satu. aduh. 1 orang dan dari 300 orang yang tes saat itu ya kadarullahnya kok ya saya yang Aduh, kesana. alhamdulillah luar biasa, perempuan keren. Aduh. Keren. Gitu Bu. Ya, Jadi ya, setelah jadi arsitek itu setelah selesai ya sekitar 1,5 tahun tuh terjadi perubahan struktur. Terjadi perubahan struktur di situ saya gini, waduh kalau saya tetap jadi arsitek, saya akan tetap ditaruhnya di perencanaan aja. Iya, betul. Gitu. Jadi sehingga saya sekolah lagi saat itu. Saya sekolah lagi, yang saya ambil adalah ilmu komunikasi. Karena ilmu komunikasi ini adalah ilmu yang kemana-mana dibutuhkan. Penting, ya, betul. Kemana-mana dibutuhkan. Ibu Esti juga dari komunikasi ya. Iya, kita kita sama. sama-sama persis tracknya gitu ya. Jadi Jadi sekarang kan berarti mengarsiteki transformasi digital. iya, ya. karena Aduh, luar arsitektur biasa. itu bukan hanya sekedar arsitektur bangunan, Iya. Bu, tapi arsitektur itu is a way of thinking. Itu dia. Nah, penting. Itu dia yang penting. Gitu, Bu. Jadi ya. Oke. Iya. Nah, Bu, sebetulnya sebelum kita bahas berbagai program yang bagus ya, Bu, yang keren, banyak kita yang masih bingung nih, apa sebetulnya sih kekayaan intelektual itu? Apalagi sekarang ini kan kita banyak bicara IT, transformasi digital, itu seperti apa sih sebetulnya? Mungkin Kayaknya benda abstrak banget. oh iya, digital kayak apa gitu loh ya. Monggo. Nah, jadi gini sederhananya gitu ya. Kekayaan intelektual itu adalah tadi saya sempat sebutkan dan Ibu Esti di prolog tadi menyebutkan bahwa kekayaan intelektual itu adalah nilai tambah ekonomi gitu ya. Sebenarnya ini bukan terkait dengan hukum aja gitu. Jadi rata-rata orang selalu memahami bahwa kekayaan intelektual itu adalah regulasi atau hukum gitu ya. Tapi ini sebenarnya sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sangat dekat gitu ya. Jadi setiap contoh ya, setiap desain tadi ya, waktu desain yang dibuat oleh seorang arsitek gitu ya, atau konten digital gitu yang teman-teman biasa produksi, itu semuanya punya nilai kekayaan intelektual gitu ya. Jadi selama ini yang terjadi nih adalah pelaku aircraft itu belum tahu cara memanfaatkan kekayaan intelektual. Nah, itu dia. Gitu. Jadi sebenarnya platformnya yang paling penting itu dari kekayaan intelektual itu adalah ini nilai dari kreativitas yang bisa dijadikan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan. Gitu, kekayaan intelektual. Makanya bisa dibilang ini adalah jiwanya ekonomi kreatif. Jadi ide dan kreativitas itu merupakan suatu yang Betul. punya nilai yang sebenarnya ya. Nilai yang Tinggi. sangat besar. Iya. Tinggi. Ekonomis banget Betul. Nilai tambah ekonomi gitu. Gitu. Karena Jadi itu. satu orang dengan yang lainnya pasti berbeda. Betul. Kreativitas yang berbeda. Kemudian juga nanti bagaimana mewujudkan kreativitas itu, apalagi mewujudkan di dalam digital ya, Betul. mengarah kepada transformasi digital begitu. Iya, jadi sebenarnya kekayaan intelektual itu adalah tadi pagar hukum untuk kita biar karya kita tuh nggak dicuri orang gitu. Nah. Sederhananya itu. Terus kemudian
transformasi digital adalah ininya dia the way of thinkingnya gitu, bagaimana berkarya. Jadi dia bukan sekedar menggunakan internet gitu, bukan sekedar literasi itu, tapi ini adalah kedua instrumen utama yang bisa memberi lagi-lagi nilai tambah pada produk lokal, pada karya-karyanya pelaku ekraf. Iya, iya, iya. Nah, Bu Ayu, kalau kita berbicara tadi tentang pelaku ekraf yang berbasis ekonomi kreatif tadi, ya, apakah ada data-datanya yang sudah dikatakan merubah menjadi transformasi digital tadi loh gitu. Itu jadi gimana? gini, Ide kreatif menjadi Ya, ide kreatifnya. contohnya gitu ya Bu ya. Misal. Jadi contohnya banyak sekali Bu. Ya. Jadi ini kan tadi ya sebenarnya ini kekayaan intelektual dan transformasi digital ini kayak dua sinergi yang nggak bisa dipisahkan. Oke. Karena sekarang semuanya kan digital, Betul. shifting ya, transformasi ke digital. Jadi ini the way of thinking gitu. Jadi dalam menciptakan karyanya gitu ya, waktu menciptakan kekayaan karya yang kemudian punya nilai kekayaan intelektual, ini menggunakan digital platform gitu ya. Jadi segala hal ini kayak sekarang kamera yang dipakai teman-teman ini untuk merekam ini, terus kemudian nanti kayaknya, nah itu yang harus di ini ya. terus kemudian cara mendistribusikan konten yang nanti kita Itu akan dia. dilihat sama semua orang itu kan melalui Ya, digitalisasi ya. gitu. Ada Jadi kan mungkin orang punya kreativitas, punya produk tapi nggak ngerti gimana caranya supaya bisa menyampaikan kreativitasnya, produknya itu kepada masyarakat. Betul. Nah, dengan teknologi yang sekarang ini mungkin akan bisa lebih banyak diketahui. Jadi begitu ya Bu ya. ngonten aja, tapi nggak tahu bagaimana sebenarnya ini konten ini punya nilai ekonomis ya. benar. Begitu. Dan tugasnya Kemenekraf ini tadi yang kita bicarakan bahwa ini akan bisa dinikmati orang secara luas gitu. Itu Ya. adalah distribution kan namanya. Nah, jadi tugasnya Kemenekraf adalah membuka akses distribusi dan pemasaran sebesar-besarnya terhadap produk kekayaan intelektual. Gitu. Jadi sudah ada sih regulasi-regulasi yang mendasari gitu ya bahwa kekayaan intelektual ini bisa dimonetisasi hingga berkelanjutan hingga bisa menjadi penghasilan buat pelaku ekraf sampai kalau kita punya pensiun, pelaku-pelaku ekraf ini juga punya Bisa pensiun menikmati. dari Jadi passive income gitu ya. betul dari KI ini gitu loh. Jadi Perlu kita itu Bu? Betul. Ada batasan umurnya Tidak, nggak sih? tidak ada batasan Tidak. umur. Ini Berarti kita nggak ada masih nggak ada bisa. batasan, nggak ada batasan. Iya, Gitu. konten karya kita Jadi masih kemudian bisa. itu Betul. ya Sesuai dengan dianukan. usia. Ya, iya. Nah, ini bagian dari peningkatan literasi kekayaan Betul, intelektual yang menjadi iya, PR iya, kita iya, bersama. Iya, Gitu. iya, iya. Iya, Bu, kita banyak punya hasil karya tapi kita gimana caranya supaya masyarakat tuh kita kan nggak ngerti gitu Nah, ya. betul Nah. gitu. Jadi itu PR-nya itu memang gitu. Betul, Jadi betul. Indonesia ini kan kalau dulu kita di pemasaran pariwisata sering banget bilang ultimate in diversity, the biggest archipelago in the world. Terus kemudian banyak sekali budaya yang kita punya. Nah, itu sebenarnya yang mendasari banyaknya KI yang bisa dihasilkan oleh produk-produk kreatif Indonesia. Gitu loh, gampang banget ngelihatnya gitu dengan banyaknya budaya-budaya yang budaya etnis gitu ya, itu menjadi satu produk Substansi konten khusus yang bisa diangkat untuk Ya. merangsang ide dan kreativitas ya. betul, dimulai dari storytellingnya gitu kan, ideation, bagaimana Ya, ide-ide itu menjadi sebuah karya kekayaan intelektual. Bahkan hasilnya berupa fotografi, Betul, video, betul. konten-konten di sosial media itu Betul. yang mungkin Betul, juga dan- merupakan kekayaan intelektual yang Iya. ide kreatif yang merupakan kekayaan intelektual yang harus dilindungi Benar. dan punya nilai ekonomis Benar. gitu ya. Betul bu, gitu. Menarik ya, menarik banget ini. Iya, jadi ada banyak sekali gitu. Jadi kayak kami ini memposisikan kekayaan intelektual KI ya kami menyebutnya ke Ya. depannya gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya biasa IP. Orang tuh suka sekarang semua orang menyebut IP, menyebut KI, tapi banyak yang sebenarnya literasinya belum terlalu dalam. Bagaimana memposisikannya ini property ya. sebagai perlindungan hukum, sebagai bukan hanya sebagai perlindungan hukum, tapi sebagai instrumen ekonomi, gitu, sebagai instrumen ekonomi. Jadi kalau para pelaku ekraf ini punya IP atau punya KI yang kuat, gitu ya, nih pelaku ekraf ini bisa masuk ke skema pembiayaan berbasis aset,
terus bisa negotiate kontrak yang lebih adil gitu ya. Karena itu juga. Jadi kita tuh kadang-kadang ini kita punya karya gitu ya, terus kita jual gitu. Beli putus sayang banget. Ini nggak bisa dimonetize IP-nya. Gitu ya. Jadi harusnya kita karya-karyanya ini yang kemudian dimonetize dengan nilai kekayaan intelektual yang sangat tinggi gitu. Nah, ini bisa masuk persaingan dengan pasar global, terus kemudian dengan posisi yang positioning itu kuat gitu loh. Positioningnya kuat. Ini yang sebenarnya kita banyak masyarakat umum yang Belum kurang tahu ya. terkomunikasikan, tersosialisasi dengan baik. Nah, ini mungkin bisa kesempatan Bu Ayu nih dan teman-teman di ekonomi kreatif ya. Betul. Nah, ini sebagai contoh ya Bu, misalnya ini logo, ini bisa nggak sih ini di apa? Nanti dipatenkan sebagai apa namanya, bisa nggak ya? Bisa Bu. Logo Bisa. seperti Ini desain Bu. Jadi ini bisa didaftarkan sebagai kekayaan IP. IP, ya. Didaftarkan intellectual property rights-nya. Terus kemudian ini bisa jadi tergantung ini mau jadi logo karyanya yang didaftarkan ataukah sebagai merek. Gitu. Kalau udah mau dijual gitu kan jadi merek. Iya. Gitu. Jadi ada Wah, asik juga ya. Iya, seru Bu kalau Seru ya. bahas IP. Saya langsung lihat gini, ini belum didaftarkan ini. Harus didaftarkan Bu Merek supaya atau KI belum ini, belum ini. Gitu. Jadi ini menarik sih gitu kalau Menarik soal ya. KI gitu. Iya, luar biasa. Gitu ya. luar Jadi biasa. ide ini bisa didaftarkan. Ini kayak sejenis sertifikat gitu, sertifikat kalau kita taunya sertifikat tanah yang berharga buat betul. kita. Ini sertifikat KI itu berharga banget Ya, itu, betul. bisa Wah, buat jualan. Ini, ya, milik Ikatan PIMTI tapi harus didaftarkan ini. Daftarkan, Luar gitu. biasa. Hak ciptanya, gitu. Karya-karya seperti artikel-artikel, kalau kita menulis, Iya, juga tulisan mungkin Bu Femi mendesain suatu, ini jago merajut. Merajut. Desainnya itu ini kan bisa sebenarnya Bisa. salah satu yang bisa Iya. Bisa Bu, iya, karena iya. ideation ya, kami menyebutnya Ideation. ideation ya, artinya ada rantai nilai dari ekonomi kreatif itu yang dimulai dari kreasi Bu. Oke. Sampai kemudian ada apa konservasi gitu. Jadi terus nih bergulir. Jadi dari kreasi, produksi, promosi, terus kemudian terakhirnya di konservasi. Ada rantai nilainya ekonomi kreatif. Jadi seluruh Menarik banget. subsektor ekonomi kreatif ada 16 ya. 17. 17 ya. Itu Sekarang 17. Kalau menghasilkan ide dan kreativitas di bidang-bidang itu bisa kita daftarkan Bisa Bu, kekayaan bisa, intellectual property bisa. IP IP right-nya ya, jadi kekayaan intelektual gitu kalau bahasa Indonesianya gitu ya, hak ciptanya lah didaftarkan. Wah. Iya Luar gitu. Jadi biasa. Sebenarnya kita tuh bisa ini ya di usia-usia begini masih bisa Masih gitu ya. bisa. Masih Kreatif banget. ya. Kalau punya produk-produk kita. nggak ada Ibu kan batasan sedang usia. memasak. Beliau kan sedang memasak nih. Mungkin bisa didaftarkan juga masakannya apa ya? Resep-resepnya Bisa ya. resepnya. Iya Iya. dong, ya kan? Bisa Bu, Bisa kan? gitu. Jadi ada itu mekanismenya Iya, gitu. iya, Jadi iya, ini kayak kita tuh punya pagar gitu ya. Iya, Jadi kayak iya. punya pagar gitu. Terus kemudian harga dari karya kita tuh juga bisa jauh lebih mahal Bu. Iya, betul. Gitu karena ini Nilai ya. poinnya adalah kalau lihat undang-undang ekonomi kreatif gitu ya, adalah nilai tambah ekonomi kreatif gitu loh. Yang dilihat nilai tambah. Jadi kayak mungkin analog sederhananya gini. Kalau kita makan di warteg gitu ya. Makan di warteg dengan 20.000 kita dapat satu porsi makanan ya. Tapi saat kemudian makanan ini dikemas dengan gaya kreatif Ya. gitu ya, dijual lah 200.000, dibeli juga kan sama orang. Iya, Selisihnya betul. itu adalah nilai tambah ekonomi, value added. Gitu, sederhananya begitu. Pengemasannya apa ya? Dan itunya bisa dipatenkan gitu, didaftarkan hak ciptanya. Semangat Iya. menjadi pelaku ekonomi kreatif. Harus semangat gitu ya. Iya. Nah, Bu, Gitu. sebagai staf ahli, Ibu kan tugasnya memberikan rekomendasi ke Pak Menteri ya, Bu. Pada pimpinan lah ya. Pimpinan, boleh dibocorkan nggak Bu nih? Apa saja fokus utama Ibu dalam mengawal urusan kekayaan intelektual ini dan transformasi digital supaya benar-benar bisa mensejahterakan masyarakat maupun perempuan nih sebagai pelaku ekonomi Iya. kreatif. Jadi ini penting banget gitu kalau bicara soal tugas gitu ya.
kalau soal tugas pasti saya tugasnya mengawal atau memberikan masukan strategis kepada menteri khususnya di bidang kekayaan intelektual dan transformasi digital khususnya itu. Tapi itu tadi bahwa kekayaan intelektual itu adalah soul-nya dari ekonomi kreatif. Sehingga ya. kalau lihat dari arahannya Pak Menteri gitu ya, beliau minta diberikan masukan yang tidak biasa-biasa saja untuk ini karena ini masalah kreatif gitu ya. Tapi kalau dilihat dari fungsi strategisnya itu ada setidaknya tuh 5 ya fungsi staf ahli dalam hal ini gitu ya. Jadi konsultatif gitu ya. Jadi ini kemudian koordinatif, terus kemudian advokasi gitu ya. Terus ada fungsi strategis antisipatif nih. Gitu. Terus setelahnya evaluatif. Kalau yang antisipatif ini ya karena kan segala sesuatunya terkait ekonomi kreatif itu kan terkait kreativitas itu dinamis, sangat Betul, dinamis sangat gitu dinamis. ya. Jadi tidak baku kayak 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi bisa aja 1 tambah 1 sama dengan Ya. lebih dari itu. Betul. Betul, Gitu. betul. Jadi itu sih gitu. Jadi kalau terkait sama tugas gitu ya. Jadi ya ini tidak hanya memastikan bahwa setiap inovasi dan karya kreatif dari pelaku ekraf ya. Saya menyebutnya pelaku ekraf kenapa? Karena di dalam Undang-Undang Ekonomi Kreatif disebutkan sebagai pelaku ekonomi kreatif gitu ya. Para kita nyebutnya artis ya, seniman atau yang pelaku ekonomi kreatif ini itu kita sebutnya ya pelaku ekraf gitu ya. Jadi nah ini sekaligus juga mendorong adopsi teknologi digital gitu untuk meningkatkan efisiensi berkarya gitu. Jadi bukan hanya sekedar menggunakan bagaimana literasi menggunakan digital platform, tapi juga ini mengakselerasi karya sehingga lebih cepat gitu loh. Sehingga lebih ya secara industri jadi lebih cepat produksinya gitu. Gitu. Ada nggak sih Bu Ayu pelatihan itu tadi supaya karya-karyanya bisa cepat lebih dikenal punya, lewat digital platform dan sebagainya. Kualitasnya juga bisa lebih bagus gitu. Jelas ada Bu. Yes. Jelas ada. Jadi program-programnya Kementerian Ekonomi Kreatif itu banyak banget yang melatih digital literasi lah gitu ya. Jadi kami juga dulu saat saya masih Deputi Kreativitas Media itu punya beberapa program yang kita sebutnya aktif, akselerasi kreatif. Gitu kan tadi ujungnya adalah bagaimana kita punya nilai tambah ekonomi gitu ya. Nah, nilai tambah ekonomi itu bisa didapat dengan membuka jalur distribusi atau akses distribusi seluas-luasnya dan pemasaran tentunya. Karena kalau nggak dipasarkan ya Bu ya, kan nggak mungkin jadi nilai tambah ekonomi gitu. Nggak ada nilai tambahnya kalau nggak dipasarkan gitu. Nggak ada yang beli gitu. Nah, itu sih. Jadi seperti itu Bu. Kalau pelatihannya banyak banget nih. Ada online atau offline nih Bu? Dua-duanya Bu. Dua-duanya. Jadi kita punya ekosistem yang sangat lengkap gitu ya. Jadi ada macam-macam deh singkatannya. Ada BDD, Badan Ekraf Developer Day, ada Backup, Badan Ekraf for Startup, gitu. Terus ada emak-emak metik. Boleh nih kita daftar. Nah, emak-emak metik tuh, emak-emak metik nih. Singkatan dari apa itu? Emak-emak metik ini emak-emak melek teknologi. Wah, iya. Metiknya tuh melek teknologi. Siap. Makanya jadi, nah ini buat apa gitu ya? Ini membantu. Idenya sederhana banget dulu awal-awalnya gitu ya. Jadi bagaimana ini perempuan gitu ya lebih berdaya gitu dengan kan daripada jadi ini nih buat bahan gosip gitu kan. Betul, ya. Jadi dia dibantu untuk pelatihan konten dan pemasaran digital. Jadi afiliator. Jadi daripada dia cuma scroll TikTok ngeliatin ngeliatin gosip, tapi ini dilatih untuk bagaimana memonetize gitu loh TikToknya ini. Betul. Gitu Bu, gitu. Jadi ada itu. Jadi untuk ibu-ibu rumah tangga awalnya sih cuma yang ibu-ibu nganter sekolah anak gitu ya, daripada sekarang bisa ini ya. Ya sekarang emak-emak melek digital, teknologi, melek teknologi. Melek teknologi. Jadi Ayo. dari yang nggak punya penghasilan Ibu-ibu yang sampai ingin melek bisa teknologi, menghasilkan 3 iya. juta rupiah. Wah, luar biasa. Bahkan sehari bisa segitu gitu. Iya. Dari afiliator sebagai afiliator. Jadi Oke. dia posting gitu kopi. Iya. Terus dia add coffee shopnya, dia dapat dari situ. Gitu.
Itu diajarin gimana caranya seperti itu gitu. Kita mau ya kapan-kapan ikut pelatihan. Iya, gitu Nanti ya. ada singkatannya sendiri, nenek-nenek melek teknologi apa tuh? Emak-emak kan masih mama, masih Eyang-eyang ya. gitu. Jadi emak-emak metik ini sih udah salah satu program prioritas itu, Bu. Iya, iya, iya. Sampai sekarang masih Masih Iya, masih iya, jalan iya. terus. Masih jalan terus karena peminatnya nambah lagi. Iya. Loh, kami yang denger aja pengen ikut tuh. Iya, ikut Bu, Luar ikut. biasa, luar Gitu ya. biasa. Jadi nggak cuma jago bikin konten, tapi Ya, juga ya. jago jualannya. Jualannya. Gitu. Jadi pemasaran Bu, itu jadi poinnya adalah gitu. Jadi aset digitalnya bisa dijual gitu. Bu Ayu ini energinya luar biasa ya. Luar biasa. nggak bisa diem. Kita jadi kepengen. Makanya badannya kecil. Iya. Aduh. Sama itu akselerasi kreatif juga Luar begitu biasa, sama. Di luar semua biasa. subsektor. Ya, 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 ya. Bayu, dulu Iya. tuh kalau orang bilang mau sukses tuh harus merantau ke kota besar ya. Ya. Tapi di zaman digital ini bagaimana sih strategi buat ibu memastikan supaya orang-orang di pelosok itu, terutama di daerah dan di pedesaan ya, bisa punya kesempatan yang sama dan sukses juga tanpa harus ke kota. Ini kan supaya di kota ini nggak penuh. Ya. Nah, Mungkin ibu ada ini ya. siap. Jadi gini, ekonomi kreatif itu filosofinya adalah the new engine of growth. Pak Menteri selalu begitu. Tapi the new engine of growth yang dimulai dari daerah. Karena yang punya kekayaan justru di daerah. Betul. Gitu kan, Gitu ya. produknya ada di daerah. Betul. Gitu ya. Terus kemudian pelaku-pelakunya juga kan ada di daerah gitu kan semuanya gitu ya. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa Indonesia ini punya kekayaan yang sangat luar biasa gitu kan, dengan wastra masing-masing ini. Ini dari Palembang ini. Ini dari Tuban. Ya kan, itu lain lagi nih ikat tuh. Iya. Ikat NTT. Iya. Gitu. Ini Jadi kreativitasnya luar biasa dan budayanya. iya, terus cara ngedesainnya juga beda gitu ya. Jadi out of the box. jadi ini gitu ya, kita melakukan beberapa program selain yang tadi yang digitalisasi, kita juga melakukan yang offline juga, yang tadi akselerasi kreatif tuh kita datang. Terus ada AdCamp, ada Wonder Voice of Indonesia, macam-macam gitu programnya gitu ya. Nah, ini memberikan pelatihan, kita nyebutnya akselerasi karena bukan pelatihan dari nggak bisa ke bisa, tapi lebih kepada dari yang sudah bisa dan bisa memasarkan produknya gitu loh, sampai ke end point. Kenapa? Karena tidak akan terjadi nilai tambah sekali lagi kalau tidak bisa menjual. Iya. Gitu loh. Jadi itunya juga yang kita sangat agresif gitu untuk mendorong gitu ya. Nah, jadi teknologi itu adalah kita bicara soal digitalisasi itu kan teknologi gitu ya. Teknologi ini bukan cuma sih ya. Ini adalah jembatan dari karya yang jembatan agar karya dari daerah ini bisa go global. Ya walaupun ada beberapa daerah di luar Jawa gitu ya yang untuk ke tempat yang ada koneksi internetnya dia harus Susah harus traveling 4 jam, Bu. Iya. Nah, di situ yang kita kemudian meluncurkan program aktif ini gitu loh. Aktif itu kita yang datang ke sana. Gitu, akselerasi kreatif, terus kita latih gitu, kita kasih gambaran gimana caranya menjual karyanya dia gitu. Terus ya dengan minimum equipment atau dalam fasilitas yang sangat minimum, yang terbatas, dia bisa menciptakan sesuatu Kreatif dan punya nilai. betul. Gitu. Jadi itu terus kemudian kita tuh ada karya kita nih bisa jadi modal usaha. Karya kita ini bisa jadi modal usaha gitu. Nah, Ekraf nih punya skema pembiayaan yang kita kerjasamakan dengan KL lain gitu ya. KUR. Ya. Gitu. Ada KUR yang khusus Iya, untuk iya, ekonomi kreatif gitu ya. Nah, ini memungkinkan sertifikasi KI gitu ya, kekayaan intelektual ini menjadi jaminan.
gitu. Jadi kreativitasnya ini juga bisa dimonetize gitu. Nah ini, Itu nah dia ini yang kita, penting tuh itu. iya itu. Jadi duit. Nah, cuan Bu, yang penting cuan. Cuan, jadi Tapi duit. bener, kalau Kementerian Ekonomi Kreatif namanya juga ekonomi kreatif, harus Iya. kesana Harus gitu. kesana Jadi duit, urusannya. ujungnya harus kesana. Kalau nggak jadi cuan, ya itu. udah nggak jadi Apalagi tadi apa-apa. program Tidak ada nilai emak-emak tambah. tadi. Iya, betul. Tidak ada nilai Jadi tambah. duit, jadi cuan. Gitu. Bu Ayu, dalam pengalaman Bu Ayu memimpin ekonomi kreatif di kedeputian Ibu atau sebagai staf ahli menteri sekarang ini, yang banyak berkecimpung di ekonomi kreatif itu laki-laki ataukah perempuan, Bu? Nah, berdasarkan subsektor sebenarnya agak berbeda-beda, tapi bedanya beda tipis, Bu. Tapi kalau secara keseluruhan dari seluruh subsektor ekonomi kreatif dengan data nasional itu masih perempuan leading, Bu. Wah, Memimpin nih perempuan. weh, luar biasa. Perempuan Terus dipertahankan supaya kalau bisa ditingkatkan ya. Iya. Perempuannya, bukan gender ya. Nah, dan mudah-mudahan pekerja kreatifnya ini adalah pekerja kreatif yang melek IP ya, melek ke KI, iya, melek iya, KI. iya. Karena jangan sampai juga cuma pekerja doang Iya, gitu. iya. Jangan pekerja aja gitu, tapi Jadi pelaku bisa menikmati ekraf. hasilnya. Ya. Bisa menikmati hasilnya dari karya-karya kekayaan intelektualnya yang bisa dimonetize hingga jadi pensiunnya dia nanti. Ya. Gitu. Berarti perlu didorong ya Bu ya, Perlu supaya sekali. tadi kekayaan intelektualnya itu tadi diketahui atau didaftarkan supaya menjadi tadi pensiun yang Iya, akan ada berkepanjangan, nilai tambah. passive income, membantu keluarga, Betul. untuk sekolah anak. Kalau perempuan kan pasti pikirannya sekolah anak dan lain-lain dan lain-lain. Anak sudah lepas, cucu. Iya. Gitu. Luar Jadi biasa data-datanya ya perempuan Ya. Indonesia. ya, secara Sangat- keseluruhan perempuan iya, yang masih iya, leading. iya, luar biasa perempuan Indonesia leading. Iya. Yes. Jadi tadi kaitannya mungkin jadi perempuan sebagai ini ya, Pendorong. perempuan tangguh dan punya daya saing. Nah, seringkali kita tuh cuma jadi penonton konten atau aplikasi luar negeri. Nah, ini bagaimana nih Bu Ayu caranya supaya karya anak bangsa ini, misalnya animasi atau produk-produk digital yang dari daerah yang mungkin jauh tidak ini bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri dan tidak kalah saing dengan ini di pasar global tentunya ya. Tadi mumpung kita bicara data ya, sebenarnya by data, by statistik banyak sekali pelaku-pelaku ekonomi kreatif Indonesia tuh yang sudah go global. Oh, oke. Sudah go global banyak, tapi personal gitu loh. Jadi belum membawa namanya Indonesia secara keseluruhan gitu. Tapi si A itu udah pernah kerja untuk satu produksi Hollywood misalnya gitu. Si B gitu ya gitu. Nah, terkait hal ini gitu ya, soal daya saing ya kita harus gitu ya, kuncinya ini adalah kemandirian digital. Kemandirian digital. Jadi bagaimana kita mendorong kreator untuk menguasai pasar lokal dengan kualitas global. Terus jangan lupa melindungi hak kekayaan intelektual gitu di dalam negeri ya. Artinya produk kita gitu. Produk kita terus memastikan nilai ekonominya ini tetap berputar di Indonesia gitu dan nggak nggak bocor ke luar negeri. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau bicara soal kemampuannya pelaku-pelaku ekraf Indonesia luar biasa. Nah, poin utamanya adalah menjadikan ini sebagai penggerak ekonomi nasional gitu. Jadi artinya tadi kalau produknya udah bagus-bagus banget, cuma memasarkannya seperti apa itu yang jadi PR. Jadi nggak Jadi hanya PR di dalam Ibu ya. negeri tapi di global Di mana-mana. juga sehingga menjadi ini ya. Betul. Pemasukan negara juga. Betul, Bu. Gitu. Oke, luar biasa ya Bu Esti, kita ini ngobrol. Kalau nggak di stop ini seharian bisa ini kita ngobrol tentang ekonomi kreatif, transformasi kita gali digital dan pengalaman perempuan. beliau dan Iya. pengalaman Belum serta seberapa informasi yang ini, diceritakan belum ya. seberapa loh. Wih, banyak banget kalau mau diceritain nggak habis-habis nih, durasi 4 jam. Iya, betul. Gitu. Iya. Luar biasa. Terima kasih sekali Bu Ayu. Kami sudah diperkenankan bertandang Tuh, ke siap. kantor Ibu dan juga ketemu dengan
semua staf yang luar biasa juga. Gen Z ya. Gen Z-nya, ya, dan terima kasih juga Ibu membawa Iya. energi kepada, terutama Nenek-nenek. kepada ini berdua ini. Semangat, Gitu. semangat menjadi Iya. pelaku ekonomi kreatif. Khusus- yang melek IT juga, yang Harus melek melek IT, IT. yang melek IT. Gitu. Bu Ayu, sebelum kita mengakhiri obrolan santai kita ini, santai tapi serius ini ya. Banyak informasi. Iya betul yang bisa kami dapatkan. Nah, sebagai sesama perempuan pemimpin, bagaimana Ibu melihat peluang perempuan Indonesia untuk pegang kendali nih di dunia digital dan kreatif yang perubahannya sangat cepat pada saat ini? Nah, ini sesuai fokusnya pemerintah pada kesetaraan gender juga. Terus kita harus memastikan gitu ya bahwa akses digital dan perlindungan kekayaan intelektual itu inklusif nih bagi perempuan. Gitu ya. Jadi perempuan tuh punya sebenarnya nih kalau kita mau gali lebih dalam ya, perempuan itu kita ini dilahirkan multitasking. Betul. Gitu ya, terus punya ketelitian dan kreativitas yang sangat cocok nih untuk menguasai ekonomi digital. Kenapa? Karena ini kita perlu perhatikan gitu ya, bahwa perempuan nih sebenarnya kita tuh sudah lama ya hidup di tengah-tengah sistem yang berubah-ubah. Betul. Kan tadi dinamis ya, Iya, ini ya, dinamis sekali. kreativitas ini kan sesuatu Iya. yang dinamis gitu Iya. ya. Terus jadi dari sistem yang berubah-ubah dan tidak selalu berpihak pada kita, pada perempuan. Betul. Gitu ya. Jadi adaptabilitas bukan lagi sesuatu yang harus kita pelajari, tapi itu udah live in. Kita sudah jadi mekanisme pertahanan seorang perempuan. Gitu ya. Jadi di dunia digital ini ya yang volatile gitu ya. Ini merupakan keunggulan kompetitif perempuan dengan sikap yang ya, tadi yang saya betul. sampaikan gitu ya. Jadi keunggulan kompetitif ini gitu. Jadi itu sih kalau menurut saya. Jadi dia akan leading gitu perempuan. Kemampuan itu boleh dibilang mendarah daging ya. Mendarah ada di daging dalam. Bu, benar kita Sudah ada live di in dalam, udah. ya. Kayak udah mendarah daging Bu, betul istilahnya. Jadi ya sangat kompetitif lah gitu kalau bicara soal bagaimana ini memimpin soal perkembangan digital gitu. Jadi ya itu. Setuju. Mungkin Setuju kita sekali. harus tepuk tangan gitu. Ya. Gitu terus ya. Jadi mungkin ada yang- bisa memberikan closing statement. Oke. Jadi tadi menambahkan gitu ya bahwa kekayaan intelektual itu adalah aset ya, bukan arsip gitu. Aset. Kemudian aset Oke. ya, bukan arsip gitu. Jadi transformasi digital ini kan ini harus terkait gitu ya, KI ya, kekayaan intelektual dengan transformasi digital. Nah, transformasi digitalnya itu adalah strategi bukan adaptasi. Gitu. Jadi ide tanpa perlindungan itu hanya menjadi wacana. Betul. Gitu ya. Terus teknologi tanpa arah gitu ya hanya akan menjadi alat. Wow. Gitu. Jadi tugas kita semua itu adalah menjadikan keduanya ini kekuatan nyata untuk the new engine of growth. The new engine of growth. Ya, luar biasa. Oke, tepuk Luar tangan biasa. dong. Mungkin kita bisa ini apa yel-yelnya Pimti. Pimti, ya, Gimana tuh? ya, Siap, ya. siap. Jadi Oke. nanti kita sampaikan Pimti, kita jawab Pimti Sehat, Healthy, happy, Pimti. ya. Kita sama-sama Siap. Pimti. Healthy, happy, Pimti. Terima kasih Bu Terima Ayu. kasih, Bu Terima Ayu. kasih. Terima kasih Teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.